Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Suatu hari terdapat keluarga yang harmonis terdiri dari bawang putih, bapak dan ibunya. Bawang putih selalu disayangi oleh bapak dan ibunya, tapi di kemudian hari yang tidak terduga, ibu bawang putih meninggal dunia karena sakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Hari demi hari berlalu, bapak bawang putih merasa kesepian. Ia membutuhkan seseorang untuk mendampingi hidupnya dan bawang putih. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang perempuan janda yang memiliki satu anak. Dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih digambarkan sikap ketidakadilan yang dilakukan oleh ibu tiri kepada bawang putih dan bawang merah. Ibu tirinya selalu bersikap senonoh kepada bawang putih seperti menyuruhnya untuk selalu membereskan pekerjaan rumah, sedangkan bawang merah diperlakukan sebaliknya. Bawang merah selalu dimanjakan dan selalu diperlakukan baik oleh ibunya karena ia adalah anak kandungnya. Desa Sukajadi yang asri tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anaknya yaitu bernama Bawang Putih. Bawang Putih meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Keluarganya sangat terlihat harmonis. Bawang Putih sangat amat disayangi oleh kedua orang tuanya. Ayah Bawang Putih adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Sayangnya, ibu Bawang Putih ini seringkali sakit-sakitan. Sampai suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras. Musibah yang tidak disangka pun tiba. Ibu Bawang Putih pun meninggal. Sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi ini cepat sekali ya. Terus aku sama siapa kalau nggak ada ibu? Sudahlah, nak. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kamu masih memiliki ayah yang akan selalu menjaga kamu. Di desa Sukajadi, tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, udah pakai apa? Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tidak perlu sungkan ya kalau perlu bantuan ibu. Ya sudah, ibu pulang dulu ya. Oh iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf merepotkan. Salam untuk Bawang Merah ya, Bu. Tidak apa-apa, Mas. Iya, nanti saya sampaikan salamnya ke Bawang Merah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Mas, mari makan dulu. Aku sudah menyiapkan makan malam. Oh iya, Bu. Tolong panggilkan anak-anak ya, Bu. Nanti kita makan bersama. Bawang Merah, Bawang Putih, ayo makan. Ibu sudah memasak makan malam. Baik, Bu. Mereka pun akhirnya makan malam bersama. Bu, sepertinya Mas akan pergi keluar kota kurang lebih selama 1 bulan karena ada pekerjaan yang harus Mas kerjakan di luar kota. Ya, tidak apa-apa, Mas. Jaga diri baik-baik ya. Iya, Bu, tenang saja. Bawang merah, bawang putih, kalian jaga diri baik-baik ya. Besok ayah bakal berangkat. Iya, ayah. Saat ayah harus bepergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa bulan, kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Bawang Putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana cuci baju dan beres-beres rumah. Siap, Bu. Nanti akan saya usahakan. Putih, jangan lupa kamu mencuci bajuku dan merapikan barang-barangku juga hari ini. Siap, Pak. Nanti akan saya kerjakan.
Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Bawang Putih pun segera menghampiri makam ayahnya dengan perasaan yang tidak karuan. Ayah, mengapa secepat ini? Bukankah ayah berjanji ingin menemaniku? Mana janjimu ya? Aku sama siapa kalau mau sama ayah? Bawang Putih pun kembali ke rumah dengan menangis sepanjang jalan. Tetapi semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, bawang putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, bawang putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut. Jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dengan perasaan merasa bersalah dan bingung, dia akhirnya memutuskan untuk tetap pulang ke rumah dengan memberanikan dirinya. Walaupun dia tahu dia akan dimarahi oleh ibu tirinya itu. Bu, maafkan Putih. Putih menghancurkan ibu ketika kamu mencuci sungai. Apa? Dasar ceroboh. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus pergi mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah sebelum kamu menemukan baju itu. Paham kan kamu? Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Dia meriksanya setiap juli iuran ke akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Di perjalanan bawang putih kembali ke sungai di tempat dia mencuci, dia memikirkan bagaimana caranya agar baju ibunya itu bisa kembali. Namun pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang nenek-nenek yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Oh iya, ada yang bisa Bi bantu? Oh, baju yang berwarna merah ya? Iya, tadi belum melihatnya. Coba kamu telusuri sungai itu sampai menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek. Mungkin saja dia telah menemukan baju yang kamu cari itu. Baiklah, Bi. Makasih ya. Iya, sama-sama. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Iya, nah, siapa kamu? Aku Putih. Aku kesini menanyakan apakah nenek melihat baju yang ada di sungai lewat sini? Itu baju milik saya. Baju berwarna merah ya, nah. Tadi ya nenek melihatnya tersangkut di dekat kamu. Sayang sekali, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kau harus menemaniku selama beberapa hari. Aku sudah lama tidak ada ngobrol dengan siapapun dan juga ditemani. Bagaimana? Baiklah, Nek. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Asalkan Nenek tidak bosan ya. Bawang putih dan nenek itu pun tertawa bersama. Akhirnya bawang putih tinggal bersama dengan si nenek selama 1 minggu lamanya. Setiap hari bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Bawang Putih, mari makan dulu. Baik, Nek. Kalau boleh tahu, kau ini dari desa mana? Aku dari desa Cikadarinya. Kemarin aku mencuci baju di sungai Perbatasan. Terus aku mengajari baju kamu. Bawang Putih, aku tahu kau anak yang baik dan rajin.
kecil saja. Mengapa kamu milih yang kecil, nak? Aku takut tidak kuat untuk membawa yang besar. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan 2 labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf saya baru datang. Saya baru menemukan baju ini hanya di sungai. Gembel, itu apa yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini labu, Bu. Sini berikan labu yang padaku. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Gembel, kamu dapat dari mana labu berisi emas ini dan permata? Iya, kamu dapat dari mana buah ajaib ini? Aku dapat dari mana, Putih? Jawab. Ketika aku sedang mencari baju ibu yang hilang, langit sudah menunjukkan malam hari. Terus aku tinggal di rumah yang dihuni oleh seorang nenek. Nenek itu memintaku untuk tinggal bersamanya selama 7 hari. Ketika sudah 7 hari, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baik, Bu. Ya sudah, besok pagi-pagi kamu pergi ke sungai, cuci baju kotor ya. Iya, Bu, baik. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek melihat bajuku yang berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Iya, nenek tahu, tapi kamu harus menemanku selama seminggu dan aku akan kembalikannya. Baiklah, Nek, akan aku temani nenek selama seminggu. Ayo, Nak, bangun untuk nenek sebentar. Selama seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah nenek harusnya mengasihku labu sebagai hadiah karena sudah menemaniku selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih satu buah labu kuning ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dia bawa. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Bawang putih, sana pergi ke sungai dan cuci baju kotor itu. Baik, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata, buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Keesokan harinya, suatu hari, saat bawang putih mencari kayu bakar untuk memasak, datanglah seorang lelaki tiba-tiba. Lelaki itu bernama Cecep dari desa sebelah. Hai, perkenalkan, aku Cecep dari sebelah. Kenal ya? Sebenarnya aku sudah lama memperhatikanmu dari kejauhan. Sebenarnya aku sudah tahu, aku sering melihatmu. Aku sadar bahwa kamu sering melihatku dari kejauhan. Kalau boleh jujur, kamu adalah wanita yang aku cari, bawang putih. Karena kamu memiliki paras yang tidak dimiliki wanita lain. Mungkin saja. Aku serius, bawang putih. Bagaimana jika aku melamarmu? Apakah kamu akan menerima lamaranku? Ya, aku mau. Kamu serius, bawang putih? Ya, aku serius. Terima
Terima kasih Bang Putih. Aku sangat bahagia. Bapak juga bahagia, Caca. Kapan kita akan menikah? Kapan saja aku bisa. Bagaimana kalau 7 hari lagi? Aku akan kembali ke sini. Baiklah, Baiklah, kamu hanya perlu menunggu aku di sini. baiklah aku akan tunggu. Setelah beberapa hari, Cecep kembali dengan membawa rombongan dari desanya. Mereka pun menikah dengan upacara yang sederhana namun bahagia. Setelah menikah, mereka hidup bahagia tanpa gangguan. Ibu dan kakak tirinya telah meninggal dunia karena diserang binatang buas seperti ular berbisa yang keluar dari lampu pemberian nenek.